Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu semua. Di pagi hari ini Bapak Ibu, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan naik ke surga bukan karena Dia mau meninggalkan setiap dari kita, tapi Tuhan naik ke surga karena Dia mau siapkan tempat yang terbaik buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka dari itu, mari kita buka hati kita datang kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Nya yang jamah hati kita. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari aja kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia
Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah Tuhan. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Jemaat saja yang bernyanyi buat Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Ini suara hati kami Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Ini kerinduan kami Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindu Tuhan, Allah Roh Kudus Tuhan, jamah hati kami. Roh Kudus Tuhan, kami rindu Tuhan. Rohmu Tuhan berkuasa, haleluya. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Mari kita rindukan kuasa-Nya,
kata-kata memuji-Mu Tuhan, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau yang termulia Bapa. Haleluya, para syara Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Kau naik ke surga Tuhan, memberikan pengharapan yang baru untuk kami Tuhan, memberikan sukacita yang baru untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami tahu Tuhan, bahwa kami punya Allah yang berkuasa Tuhan, Allah yang mampu melakukan segalanya Tuhan, Allah yang mampu membimbing setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau terus berkarya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, di setiap hidup kami Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama dengan Engkau Tuhan, di tempat yang termulia Bapa Yesus Kristus Tuhan. Dan untuk ibadah hari ini Tuhan, biarlah Kau yang atur, Kau yang bimbing Tuhan, Kau yang sertai Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang turun Tuhan di tempat ini Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang percaya kita katakan amin. Boleh sorai-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Amin. Amin ya, kita harus totalitas dong sama Tuhan. Nah, buat mengecek kita sebelumnya, siapa yang percaya kalau Allah kita itu dahsyat? Boleh lambaikan tangan? Yes, amin. Semua di sini percaya ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya mau ngecek semangatnya Bapak Ibu semua nih. Waktu saya bilang Allahku, Bapak Ibu jawabnya dahsyat. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Coba. Allahku Dahsyat. Allahku Dahsyat. Allahku Dahsyat. Masih kurang semangat Bapak Ibu. Sekarang dahsyatnya 3 kali. Jadi Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat gitu. Siap Bapak Ibu? Siap ya, dengan keras. Coba. Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allahku Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Beli sorak-sorak buat Tuhan kita. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus dahsyat, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diterima. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang sama-sama katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu.
berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Lebih keras lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allahku dahsyat. Beri sore-sore buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu semua, kita sudah percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Tapi tidak hanya itu, Yesus kita hidup, amin. Amin. Yesus kita bangkit, amin. Amin. Dan Yesus kita naik ke surga, amin. Amin. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yang lebih keras lagi Bapak Ibu semua, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kamu jadi lebih dari pemenang. Kamu jadi lebih dari, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, luar biasa. Haleluya Tuhan, puji Tuhan. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu semua. Dan kembali kita rindukan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Datanglah Roh Kudus, Kau kami rindukan. Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku.
mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya waktu Tuhan untuk bisa bersekutu dengan-Mu. Dan sekarang biarlah Kau yang siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk bisa datang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Shalom, selamat pagi. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saya berterima kasih sekali kepada Bapak Pendeta Samuel yang telah memberikan kesempatan pada pagi hari untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah kuasa Roh Kudus dalam kesatuan tubuh Kristus.
Nah, kalau berbicara tentang kesatuan ini penting. Karena salah satu kunci daripada perkembangan gereja itu adanya kesatuan. Tetapi sebelum saya mengetengahkan tema ini, izinkanlah saya menyampaikan satu hal, yaitu hari ini adalah hari yang kita peringati yang disebut dengan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara percaya bahwa Yesus naik ke surga? Iya. Saudara-saudara, saya melihat dan mengamati dari sekian tahun dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, perayaan Kristen yang mungkin kurang begitu favorit atau mungkin kurang begitu diminati, yaitu tentang hari kenaikan Yesus ke surga. Yang favorit itu adalah hari apa? Hari Natal, kelahiran Yesus. Kalau sudah waktunya hari Natal, sudah banyak orang mempersiapkan diri menyambut hari Natal dengan pakaian baru, dengan macam-macam lah, sampai dalam kegiatan di gereja pun dipenuhi dengan berbagai macam acara karena menyambut hari Natal. Ada drama Natal, ya kan? Kemudian ada perayaan lain yang ya mungkin ya juga akan lebih banyak daripada kenaikan, yaitu hari kematian yang beberapa waktu yang lalu kita peringati tentang kematian Yesus. Kalau bagi orang-orang Katolik malah ada drama penyaliban dan sebagainya. Di gereja-gereja tertentu juga masih banyak ada kegiatan-kegiatan yang menyambut hari raya kematian Yesus. Sesudah itu hari Paskah, pekan Paskah. Gereja-gereja juga begitu antusias menyambut hari kebangkitan Yesus. Ya kan? Ada juga diseringi dengan acara lomba cari telur. Beberapa waktu lalu saya pelayan di gereja, salah satu gereja ada kegiatan mencari telur Paskah. Kan? Ya, sudah. Nah, memang sebenarnya kelahiran Yesus memang perlu kita peringati. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, tapi jangan lupa kenaikannya ini juga penting untuk kita peringati. Sebab apabila kita pelajari dengan seksama, maka sesungguhnya kenaikan Yesus itu punya makna. Bagi setiap kita orang yang percaya, ada maknanya, ada artinya. Ada banyak orang yang belum memahami, kurang memahami atau tidak memahami, walaupun mereka adalah seorang Kristen. Tapi bagi setiap kita, marilah kita memahami. Oleh karena kita perlu antusias dalam menyambut kenaikan Tuhan ke surga. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita temukan di situ tentang beberapa makna secara teologi tentang kenaikan Tuhan. Yang pertama, bahwa dengan kenaikan Yesus ke surga itu sebagai bukti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Itu dalam Kisah pasal 1 ayat yang ketiga. Sesudah dia bangkit berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang menyatakan bahwa dia hidup. Itulah merupakan kebanggaan kita bahwa kita punya Allah yang hidup. Kita sudah nyanyi tadi, Allah kita Allah yang hidup, ya kan? Yang kedua, makna dari kenaikan Yesus, kalau dia naik
dia akan datang kembali untuk yang kedua kali, yaitu di ayat yang 11 dalam Kisah Rasul pasal 1. Satu lagi makna dari kenaikan Yesus, dia naik, maka dia mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya sempat menyampaikan firman Tuhan di salah satu gereja tentang kebangkitan Yesus. Sesudah Yesus bangkit itu berulang kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hampir 40 hari menampakkan diri kepada murid-murid. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa? Dia bangkit, ya sudah bangkit. Tapi mengapa dia harus menampakkan diri kepada murid-murid? Karena yang pertama, Yesus ingin mencoba untuk mengubah konsep pikiran mereka agar mereka mengerti kehendak Allah. Itu. Karena pada waktu itu ada banyak murid-murid Tuhan walaupun dia sebagai pengikut tapi kurang mengerti kehendak Allah. Begitu juga banyak orang Kristen yang tidak mengerti kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Memang kita perlu percaya, memang harus. Tapi seharusnya kita lebih jauh lagi memahami apa kehendak Allah dalam hidup kita. Yang kedua, dia bangkit berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, ingin membenahi bukan saja pikirannya, hatinya. Karena apa? Pada waktu Yesus bangkit ada sebagian orang, sebagian murid Tuhan yang bimbang, kurang percaya kalau dia itu adalah bangkit. Sebagian orang-orang pada zaman itu mengatakan, wah itu adalah salah muridnya karena memang menengok kubur yang kosong. Terus kemudian ada sebagian lagi yang kurang percaya, masa orang mati kok bangkit. Nah oleh karena itu Yesus mencoba untuk dandani, membenahi bukan saja pikirannya, tetapi hatinya. Karena beberapa murid kan bimbang, tidak percaya, termasuk Thomas, tidak percaya. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang sekian tahun jadi orang Kristen masih belum percaya. Percaya tentang kehendak Allah, percaya tentang kebenaran Allah, percaya kepada penyataan Allah, firman Allah. Ada orang-orang yang sampai sekarang masih meragukan tentang keberadaan Yesus. Nah ini bahaya. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya tidak binasa. Ya kan? Ada ayat yang mengatakan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Anda sampai sekarang masih meragukan, kurang percaya akan firman Tuhan, kebenaran Allah, kehendak Allah, wah bahaya itu. Ya. Sampai kepada mujizat Tuhan. Yang dibutuhkan adalah keyakinan. Oleh karena itu dalam perjalanan kekristenan kita, mari kita bangun keyakinan kita, kepercayaan kita, supaya makin dewasa kita di dalam Kristus. Nah, dan yang ketiga, sesudah Yesus bangkit menampakkan diri berulang kali kepada murid-muridnya, dia ingin berkata bahwa hal yang terutama, yang terpenting bagi murid Tuhan, seorang murid Tuhan adalah Roh Kudus. Ya. Itu yang dikatakan. Dia ingin berkata seperti itu. Satu keuntungan apabila aku bangkit dan naik ke surga, aku akan mengirimkan penghibur, penolong. Itulah Roh Kudus. Oleh karena itu, tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah kuasa Roh Kudus dalam kesatuan tubuh Kristus. Tadi sudah saya singgung,
bahwa tentang kesatuan itu adalah merupakan salah satu kunci daripada perkembangan gereja. Maka ada sebuah semboyan yang lazim yang kita dengar, di mana di negara ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam sebuah gereja sama. Kalau jemaatnya tidak ada kesatuan, bahaya. Tidak akan bertahan lama, gereja itu tidak akan bertumbuh. Saya melihat ada beberapa gereja yang akhirnya rusak. Gereja yang pernah saya gembalakan di Puri itu rusak, hancur, pecah, karena tidak ada kesatuan. Jadi antara yang satu pihak sini, yang satu pihak sini, sudah berpihak-pihak. Bukan saja tatanan negara ini dibutuhkan kesatuan, dalam gereja pun juga. Maka daripada itu saya bersyukur gereja ini mengambil sebuah tema tentang kesatuan tubuh Kristus. Oleh karena itu setiap kita, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat, mari kita bersatu, bangun kesatuan. Nah, salah satu kunci peran Roh Kudus itu ikut menentukan, ya, ikut menentukan adanya kesatuan dalam sebuah gereja, tubuh Kristus. Kita orang-orang percaya ini tubuh Kristus, ya, walaupun ada banyak anggota, ya kan. Kalau ada kesatuan, bagus. Mari kita dasari firman Tuhan yang sudah kita lihat, yaitu dalam Kisah Rasul. Coba Kisah Rasul pasal yang kedua. Dalam Kisah Rasul pasal 2 kita melihat di sini tentang peran Roh Kudus dalam sebuah jemaat. Ayat yang ke-41 mulai. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, terjadi perkembangan, kira-kira mencapai 3.000, bukan saja 300. Saya dipercaya mengembalakan jemaat di Puri itu pada waktu sebelum saya masuk pada masa emeritus itu sudah hampir 200. Karena apa? Awalnya saya bangun kesatuan, tidak ada gap antara kaya dan miskin, tidak ada. Saya coba bangun adanya fellowship, kemudian setiap minggu keempat saya adakan untuk perjamuan kasih sehingga bisa serawung. Sebelumnya ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain, terutama kaya dan miskin. Tetapi saat itu bisa terbangun. Hanya belakangan ini ada orang-orang yang begitu ekstrem dan sebagainya. Dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. Mereka itu lebih dari satu, ya kan? Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ada kesatuan, dan segala kepunyaan mereka adalah apa? Dikatakan adalah kepunyaan bersama, ya kan? Bukan duekmu, duekku,
tapi duitmu ya duitku kan gitu. Tapi bukan berarti terlalu diartikan jelek ya, enggak, nanti salah-salah. Oh, karena semboyan duitmu duitmu lah, nanti repotnya kalau kan bener kebablasan dengan suamiku, istrimu, salah kan gitu. Ya, maka dikatakan di sini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dalam segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita pelajari dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, inilah bukti. Ya. Inilah bukti karya daripada Roh Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di antara mereka. Ada 4 hal saya pelajari dari Kisah Rasul pasal yang kedua ini. Ya. Oleh karena karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, mereka mempunyai kesukaan untuk bersekutu dan bertekun dalam dalam pengajaran firman. Ini kalau bukan karya Roh Kudus tidak mungkin. Mereka mempunyai kesukaan untuk bertekun menggali kebenaran firman Tuhan. Ada gereja-gereja membuat strategi, adanya komsel, kelompok sel, ya kan begitu. Ada yang disebut dengan suatu kegiatan berkelompok pada hari-hari yang sudah ditetapkan, kemudian mereka mempelajari firman Tuhan. Jadi yang menarik ini adalah bukan karya manusia semata, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga setiap individu pengen untuk selalu kumpul sambil mempelajari kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan itulah yang akan selalu membawa mereka untuk memiliki kehidupan dalam kesatuan. Ya kan? Ini yang menarik, Saudara. Ini adalah karya Roh Kudus. Nah, sesudah kenaikan Yesus, maka ada 10 hari Pentakosta ya. Itulah pencurahan Roh Kudus. Jadi waktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati itu, menampakkan diri ingin pesan bahwa kebutuhan utama bagi seorang murid Tuhan itu adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Dan saya terlalu yakin apabila setiap individu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mungkin ada kecongkrahan, gegeran. Karena itu bukan pengajaran firman, tetapi selalu akan membangun kesatuan. Lepas dari latar belakangnya apa, dari suku apa, dari golongan mana, ya kan? Walaupun mungkin warna kulit kita berbeda satu dengan yang lain. Iya, bisa. Tetapi kalau Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan orang itu, sudah tidak lagi melihat tentang warna kulit dan
latar belakang apa. Jadi ini yang terjadi dalam gereja mula-mula. Ya. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus mereka mempunyai kesukaan kumpul. Untuk apa? Bukan sekedar kumpul, makan-makan enggak. Kumpul. Untuk apa? Belajar sama-sama, barengan. Belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang sudah sekian tahun jadi Kristen tapi tidak memahami tentang kebenaran firman Allah. Tidak mendalami. Ya percaya Yesus Tuhan. Tapi sejauh mana percayanya? Tidak ngerti. Dalam pengalaman saya sebagai seorang gembala jemaat itu ada beberapa orang yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Orang ngerti. Ya cuma datang minggu kebaktian gitu aja. Ya. Saudara-saudara, ini adalah faktor yang penting peranan Roh Kudus dalam membangun kesatuan itu. Setiap orang punya keinginan. Ayo belajar bareng. Kita sharing tentang firman Tuhan. Apa yang dikhotbahkan oleh Pak Gembala minggu yang lalu, apa yang dikhotbahkan oleh pendeta pada minggu yang lalu. Ayo kita bahas bersama-sama. Dalam kelompok sel atau persekutuan rumah tangga. Penting. Ini kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin. Ya. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam membangun kesatuan itu yang menarik di sini. Ini kalau bukan karya Roh Kudus tidak mungkin. Coba kita baca ayat 45, 44. Dalam Kisah Rasul tadi. Di pasal yang kedua. Ayat 44. Begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap apa? Bersatu. Wah, menyenangkan itu. Tetap bersatu. Buktinya dibuktikan di sini. Ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dalam kerangka membangun kesatuan, maka dibutuhkan ini, rasa kepedulian terhadap sesama, ya kan? Rasa kepedulian terhadap satu dengan yang lain, tidak mempertahankan egonya, wekmu, weku, tapi ada rasa kepedulian melihat ada saudara kita yang kurang mampu, kita yang punya memberikan dukungan kepada mereka, sumbangan, persembahan, ya kan? Ini kalau bukan karya Roh Kudus tidak mungkin. Pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam jemaat mula-mula itu sampai muncul sebuah kenyataan adanya rasa kepedulian. Ada jemaat kebaktian sudah tidak nyopo sebelai, tidak pernah untuk bersosialisasi dengan mereka yang lain. Ego. Saudara-saudara, saya kok jadi teringat waktu saya dulu sebagai hamba Tuhan di Dr. Cipto pada waktu kebaktian, ada salah satu orang, om
yang duduknya di situ, ya, dekat tangga, dekat cagak tiang. Nah, pada waktu itu tempat yang ditempati biasanya itu ditempati orang lain. Ada jemaat enggak tahu, pokoknya duduk di situ, duduk. Apa yang terjadi? Mereka pulang. Saya tegur, "Om, lo kok pulang?" "Enggak apa-apa, tempatku ditempati orang lain." Sudah. Sepertinya tempat itu sudah dikontrak. Ya. Sebenarnya tidak demikian. Kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk duduk di tempat itu. Enggak kemudian ngambek. Ini adalah saya kira orang Kristen yang egonya terlalu kuat ini. Sepertinya tempat itu sudah dikontrak harga mati. Ada juga jemaat yang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Kayak sopo. Saya tadi waktu kamar mandi, "Pak, eling masa lalu saya walaupun wis sekian tahun lali jenenge." Ya Pak ya, lupa. Tapi itu jemaat. Disopo. Shalom. Ada jemaat kalau dia datang kebaktian pulang sudah langsung pulang. Tidak peduli. Ya. Ada juga jemaat yang mungkin karena faktor ekonomi ke gereja jalan kaki. Dia setia pulang udah jalan. Tapi ada jemaat lain yang tahu bahwa dia dalam kondisi seperti itu, mbok yo diampiri, "Monggo Bu, mari Pak, ayo kula jalan pundi, rumahnya mana, dianterke." Ada kepedulian. Enggak bene karepe mlaku sikile dhewe kok. Memang wis keadaannya ngono wis bene. Yang kaya tidak lagi mau memperdulikan yang miskin. Ya kan? Pada waktu saya memegang sebuah pengembalaan, sampai kemudian saya mengadakan bagaimana untuk memperhatikan mereka, janda-janda yang miskin, bukan janda kaya, orang-orang yang terlantar, dengan memberikan bantuan sembako, didaftar tiap orang yang tidak punya itu, tiap bulan dikasih sembako. Ada kepedulian, membuat mereka senang. Ada salah satu tukang parkir yang sekarang sudah meninggal di sana. Itu dimenangkan karena apa? Kepedulian. Dia memang sudah menderita, cuma saya dengar dia memang sakit gula apa gitu. Sudah di kakinya, jari jempolnya sudah diamputasi apa-apa. Saya injil, dia seneng sampai dia berkata, "Pak, kula nyuwun Alkitab tak kei." Setiap kali saya mencoba untuk memberikan kepedulian, itu yang membuat orang itu menjadi senang. Wah, ada lagi ibu-ibu, waduh, cuma wong Kristen tok ya sing ngerti aku kebutuhanku. Karena saya menggerakkan ibu-ibu untuk melakukan penginjilan pada orang-orang yang terlantar itu dan memberikan sedikit sembako. Orang itu bisa komentar, apa ya wong Kristen? Ini adalah faktor kepedulian itu penting. Kalau di antara kita punya kepedulian satu dengan yang lain, bagus. Kita harus berani melepaskan ego kita. Rasa mengasihi diri sendiri perlu untuk diwaspadai. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam membangun kesatuan tubuh Kristus.
Karena faktor Roh Kuduslah yang membuat mereka punya rasa, dulunya padahal gereja mula-mula itu terdiri dari berbagai macam warna suku. Tapi yang menarik bagi saya, oleh karena pekerjaan Roh Kudus demi kesatuan tadi, ini faktor kepedulian. Ya, kepedulian. Bu saling nyopo, Pak saking pundi, Bu daleme pundi, Mas. Wau teng gereja nete napa? Kula rombongan lho. Orang nek digatekke seneng diperhatikan. Tapi kalau cuek, wah api-api lho jemaat GBI Semarang Indah itu. Mbok aku nang ngono disopo. Diperhatikan. Yang ketiga, faktor yang ketiga, peran Roh Kudus di sini dalam kerangka membangun kesatuan bisa menciptakan bukan saja mereka berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan, tapi mereka senang kumpul untuk apa? Berdoa. Ya, punya semangat doa. Coba kita lihat di ayat 42. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi ayat 42. Mereka itu lebih dari satu ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka kesadaran untuk berdoa itu kalau tidak karena gerakan Roh Kudus kadang-kala sulit. Ya. Doa itu penting. Doa itu penting. Saya masih teringat waktu saya menjadi hamba Tuhan di Dr. Cipto itu bagaimana kegiatan doa. Doa malam itu penuh. Itu bukan karena pekerjaan manusia semata. Mereka mempunyai kesadaran untuk doa bersama. Doa malam. Waktu itu, dari sesi pertama, kedua dan sebagainya sampai akhir. Memang tidak semua sampai akhir sampai pagi. Tapi yang menarik pada sesi pertama, banyak. Mungkin ada orang-orang Dr. Cipto yang dulu di sana. Ya. Antusias banget mereka berdoa. Itu bukan karena gerakan manusia, enggak kemudian ayo datang doa nanti dikasih sembako, datang doa nanti dikasih ini, enggak ada apa-apa. Tapi minat doa mereka itu, jemaat itu semangat. Itu kalau bukan Roh Tuhan tidak mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat, sekali lagi inilah pentingnya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Membuat kita bisa membangun kesatuan, tidak saja dalam pengajaran, tapi juga dalam doa bersama. Saya tidak tahu di sini apakah ada doa bersama. Penting nih, ada kegiatan doa bersama. Ini adalah karya Roh Kudus. Ya. Mereka mempunyai antusias berdoa. Kekuatan dari salah satu perkembangan gereja adalah doa. Jemaat GBI Philadelphia yang di Semarang Indah ini, kalau masing-masing mempunyai semangat doa, gereja jadi kuat. Peranan doa itu penting. Jangan dikecilkan. Peranan doa itu penting. Ya.
Masing-masing malah kita berdoa untuk perkembangan gereja ini. Ayo bersatu. Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang bersatu berdoa, maka disitulah memerlukan kunci. Terus doa bersama, bukan saja hanya kelompok ibu-ibu, kelompok bapak-bapak, tapi semua doa bersama. Saudara-saudara, kalau bukan karena karya Roh Kudus, sulit loh, ya, sulit mempunyai kesadaran untuk doa bersama. Jangankan doa bersama, doa sendirian saja kadang-kadang wegah. Kalau tidak roh Tuhan yang bekerja, oleh karena itu ada firman Tuhan yang menantang kepada kita, setiap kita yang sudah percaya dalam kitab Galatia itu, supaya kita hidup berjalan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap orang, tidak saya mempunyai kesadaran untuk menggali firman Tuhan, tapi punya kesadaran untuk doa bersama, berdoa. Dan yang ketiga, akan memiliki kesadaran untuk punya rasa kepedulian satu dengan yang lain. Tidak kemudian pihak-pihakan, golong-golong karena warna kulit berbeda, tidak. Yang terakhir, ini karya Roh Kudus dalam membangun kesatuan. Setiap individu, setiap orang itu mempunyai kesadaran untuk apa? Pelayanan, melayani. Ya, walaupun setiap orang dipanggil untuk ya model pelayan yang berbeda. Jangan sampai GBI Philadelphia bolak-balik singere itu aja, bolak-balik worship leader itu aja. Lah salahmu, karena engkau tidak punya kemauan untuk melayani. Coba kita lihat dalam ayat yang 46 terakhir ya. Inilah ada karya Roh Kudus. Ayat 46. Sambil memuji Allah, ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati, bertekun sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama, sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka tekun sehati, mereka kumpul, bukan sekedar kumpul, tapi mereka memecahkan roti, mereka melayani. Saudara-saudara, ada gereja yang boleh dikatakan tidak banyak yang bisa melayani. Orangnya itu saja. Sebagai petugas ASES ya itu, tiap minggu ya orang itu. Worship leader gitu, pemusiknya ya itu. Balik belengar aku ndelok Pak Gideon sing main musik. Ya cobalah. Kalau saudara punya keterampilan, kemampuan, ayo melayani. Inilah yang merupakan contoh gereja mula-mula itu. Oleh karena karya Roh Kudus, mereka semua itu bertekun dalam pelayanan. Ya. Tidak karena pelayanan dibayar. Dulu pernah di Puri itu pelayanan itu ya inisiatifnya majelis dibayar. Yang main drum, main gitar dibayar. Satu ketika koordinator yang membuat jadwal itu salah. Istilahnya itu berbenturan antara si A dan si B. Kok pada-pada pelayan sebagai seorang drummer. Loh aku sing mau ribut dia di luar.
ana apa to saya ada geger, ngambek. Ya karena apa? Karena sekali nabuh itu sekian ribu rupiah. Kemudian saya berkata, sudah enggak usah pakai bayar-bayaran. Mari kita bangun kesadaran untuk masing-masing itu bisa mengerti arti pelayanan. Maka dari itu kemudian akhirnya sudah tidak lagi begitu. Kembali kesadaran untuk berdoa, kesadaran untuk mempelajari firman Tuhan, kesadaran untuk pelayanan itu tidak otomatis kemudian muncul. Itu pentingnya karya Roh Tuhan tadi yang menggerakkan mereka untuk melayani, menggerakkan mereka untuk doa. Saudara-saudara, dalam membangun gereja yang dikatakan tadi yaitu kesatuan, maka tidak ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kecuali peran daripada karya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja di antara jemaat di sini, tidak mungkin ada perpecahan. Kalau Roh Tuhan bekerja di gereja ini, tidak akan ada perpecahan. Tetapi yang adanya kesatuan. Ya kan? Karena salah satu dari buah Roh Kudus apa? Ya kebaikan. Baik antara satu dengan yang lain. Ya kan? Bisa menguasai diri. Enggak kemudian satu. Masa ada gereja kok kemudian selalu ribut antara si A dengan yang B, antara suku yang satu dengan suku yang lain. Wah, itu berarti Roh Tuhan tidak bekerja di gereja itu. Oleh karena itu marilah kita selalu bersama-sama sepakat berdoa supaya Roh Tuhan bekerja di gereja ini. Amin. Sehingga terjadi kesatuan di antara satu dengan yang lain. Ya kan? Tidak ada gap. Sama-sama berdoa, sama-sama melayani. Kan begitu. Sama-sama bertekun dalam pengajaran firman, punya kepedulian, enggak ego. Tapi kalau Roh Tuhan tidak bekerja, tidak mungkin bisa seperti itu. Oleh karena itu bagus dengan tema yang diangkat ini, Roh Kudus dalam kesatuan tubuh. Jadi perlu ditampilkan Roh Kudus yang diutamakan dalam kerangka membangun kesatuan. Tanpa itu rasanya bagi saya sulit. Ya kan? Karena setiap orang itu punya kehendak masing-masing. Tapi kalau Roh Tuhan bekerja lain, itu bisa ditaklukkan oleh kuasa Roh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita tetap memohon supaya Roh Tuhan bekerja di antara kita sehingga terjadi kesatuan. Amin. Kita rukun, punya kepedulian, ndak ego, kowe aku. Nah, ada kepedulian. Mana? Oh itu kurang, ayo disumbang. Punya kemampuan, seneng menggali firman Tuhan, sama-sama yuk. Kita belajar bareng-bareng yuk. Apa khotbah kemarin? Nah, dibahas bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, Karena ku tahu sebab ada
hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama nyanyi. Sebab Dia sama-sama. Mari kita duduk kepala. Bapak Ibu Jemaat, dalam kerangka membangun kesatuan tubuh Kristus, maka peranan Roh Kudus itu penting. Kita mengambil contoh pada gereja mula-mula. Oleh karena pekerjaan Roh Kuduslah kesatuan tercipta. Mereka bisa kumpul barengan, sehati, memecahkan roti, mempelajari firman Tuhan, doa bersama, melayani bersama. Bahkan yang menarik karena karya Roh Kudus, gereja mula-mula memberi contoh. Mereka bisa hidup saling kepedulian. Tidak ada di antara mereka yang egois, egonya begitu kuat, hanya mengasihi diri sendiri. Tapi oleh karena Roh Kudus, kesatuan itu terbentuk. Maka ada rasa kepedulian antara kaya dan miskin, antara suku satu dengan yang lain, warna kulit yang satu dengan warna kulit yang lain. Marilah biar Roh Kudus bekerja di antara kita, khususnya pada hari-hari ini. Sesudah kenaikannya ke sorga, Dia mencurahkan Roh-Nya, dan biarlah setiap kita akan mengalami akan pekerjaan Roh Kudus itu, dan kemudian hidup kita setiap hari dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka apa yang diharapkan oleh pemimpin gereja ini akan terwujud, adanya kesatuan di antara kita. Terima kasih, Dia hidup. Izinkan Dia untuk bekerja di antara kita, dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah sampai ke telinga kami. Kami perhatikan dengan baik. Tapi tidak saja kami sebagai pemerhati, tapi kami melakukan. Kami perlu Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga tidak akan ada perpecahan dalam rumah tangga, dalam jemaat. Ada kesatuan suami istri, dalam keluarga, dalam gereja, antara pengerja satu dengan yang lain, antara jemaat satu dengan yang lain. Kami yakin apabila Roh Tuhan bekerja,
maka bisa terbangun rasa kepedulian di antara satu dengan lain, dan kesatuan itu akan bisa terwujud. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon agar Engkau bekerja lebih jauh dalam hidup kami. Firman Tuhan sudah kami dengar. Mari Tuhan, Engkau kerjakan lebih jauh dalam hati dan kehidupan setiap kami, jemaat-Mu yang ada di sini. Terima kasih, Engkau sudah bangkit, Engkau naik ke sorga, dan Engkau curahkan roh-Mu kepada kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah naik ke sorga dan mencurahkan roh-Nya kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut keadaan dan jemaat sekalian di dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga pada saat ini. Dan saat ini kami juga menyampaikan beberapa informasi dari kegiatan gereja kita dari GPI Semarang Indah. Untuk yang pertama, atas nama dari Bapak Gembala Sidang dan juga pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta David Subiono yang telah melayani kita dan membagikan berkat firman Tuhan. Dan biarlah kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak David bagi kebesaran dan kemuliaan akan nama Tuhan. Lalu yang selanjutnya, untuk ibadah reonsel kita pada tanggal 29 Mei masih akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yabes. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Yang selanjutnya, berkenaan dengan akan diadakannya ibadah ucapan syukur ulang tahun GPI Semarang Indah yang ke-17 pada bulan Juli yang akan datang, berikut kami sampaikan anggaran dana untuk acara tersebut di atas, yaitu adalah sebesar Rp13.500.000. Bapak Ibu bisa melihat perincian dari anggaran dana yang ada di layar LCD tersebut. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pendanaan untuk acara ini, Bapak Ibu dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus ulang tahun dari gereja kita yang ke-17. Dan bagi Bapak Ibu yang mengembalikan perpuluhan dan juga memberikan persembahan, nanti amplop perpuluhan dan juga persembahannya dapat dimasukkan ke kotak persembahan dan juga kotak perpuluhan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan marilah kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak bisa bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh menyatukan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh membangun satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, dan gereja Tuhan boleh semakin kokoh Tuhan, karena ada Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mengikat dan mempersatukan akan setiap jemaat Tuhan sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan akan nama-Mu saja ya Bapa. Jemaat yang dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, marilah angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan dengan iman, katakan bersama-sama, amin.